So, puji Tuhan, sebelumnya mari kita Bishop bawa kita dalam doa. Berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu maupun pengajaran Tuhan kami Yesus Kristus, untuk meneguhkan iman dan landasan iman bahwa Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk mengenal bahwa Yesus Kristus itulah juga pembaptis Roh Kudus dan juga penyembuh, dan yang telah mengaruniakan karunia Roh Kudus sehingga ini kami menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, saya persembahkan peluang dan kesempatan kepada para pendengar melalui laman Facebook dan media sosial ini, supaya Engkau memakai mulut hamba, mengurapi pemikiran dan mulut hamba-Mu dengan inspirasi Roh Kudus untuk dapat memberikan, membagi-bagikan hikmat pengetahuan sesuai dengan pimpinan-Mu, supaya iman kita itu makin kuat dan makin kukuh. Bapa, kami mohon perlindungan dengan darah Yesus Kristus, perlindungan dari segala pengaruh-pengaruh dan kuasa yang coba melenyapkan atau mengganggu diskusi maupun pembagian firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, aku mohon kiranya Roh-Mu bekerja. Roh Kudus Tuhan, Roh Kristus, ambil alihlah suara, pemikiran dan hati saya untuk menyampaikan kata-kata profetik maupun apostolik maupun pastoral kepada para pendengar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di atas semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di atas semua pimpinan-Mu selama ini. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus dari Nazaret, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara seiman dan anak-anak Tuhan dan juga murid Kristus, saya akan mulakan pengajaran saya pada minggu ini dengan kitab Injil tulisan Yohanes. Nah, ini adalah terjemahan daripada bahasa English dari kitab King James Version, versi King James. Saya suka karena dia amat klasik dan perkataan-perkataannya amat dalam. Jadi dalam sesi ini saya akan berulang-ulang, ya. Kadang bahasa Inggris, I will speak to you, I will teach you in English language as well as Indonesian language. No, saya ada versi ini, mungkin kamu lihat, ini di dalam versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. So senang ya. So mari kita mulai membaca. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Inggris, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi di sini kita tahu dia dimulakan dengan firman. Firman di sini dalam bahasa Greek adalah logos, L-O-G-O-S, logos. Logos adalah yang membawa maksud perkataan yang tertulis dan diucapkan, ya. Perkataan
yang keluar dari seseorang, perkataan, ucapan. Dan logos lebih merujuk kepada yang tertulis. Sebab firman itu di dalam bahasa Greek diterjemahkan dalam dua, yaitu logos dan juga rema, R-H-E-M-A, ya. Tetapi di sini pada mulanya firman, in the beginning was the word, dia lebih kepada logos, yaitu firman Tuhan yang tertulis, yang ditulis. Entah kenapa Yohanes memilih perkataan firman itu sebagai logos, karena Yohanes menulis dan amat-amat penting merekod, ya, supaya generasi seperti kita yang sudah hampir 2000 tahun daripada sejak Kristus menyatakan diri di dunia, masih kita membaca tentang dia melalui kitab suci ini maupun melalui pengajaran kita hari ini, bacaan kita. So, pada mulanya firman. Nah, di dalam Kejadian bab 1 dikatakan pada mulanya juga Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan kemudian Allah berfirman. God spoke. Allah berfirman, maksudnya rima. Dia ucapkan, pertama yang dia katakan, jadilah terang. Let there be light. Sebab semuanya gelap gulita. Dan untuk dapat melihat sesuatu, kau perlukan terang. Dan Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman. Ya. Dan di sini dikatakan pada mulanya firman. Semuanya harus dimulakan dengan ucapan, perkataan, sesuatu yang terkandung dari hati Tuhan, dari rohnya, keinginannya dimanifestasi dalam ucapan. Di dalam hatinya, apa dalam hatinya? Kehendaknya harus dimanifestasi dalam ucapan. Kalau kamu mau mengenal atau mengetahui apa yang terkandung di dalam isi hati tersembunyi seseorang, kamu harus ambil masa mendengar apa yang keluar dari mulutnya. Biasanya 90% itu datang dari hati. So, bila Allah berfirman, pada mulanya firman. Firman itu adalah ucapan, kehendak, rencana, perasaan, hati pencipta yang dapat kita dengar dan dapat kita pahami. Itulah logos atau rima. Firman yang diucapkan, firman yang dituliskan. Banyak kali ketika Tuhan berfirman kepada Musa, dia katakan, Musa, tuliskanlah ini. Dia katakan kepada rasul-rasul atau nabinya, dia katakan, tulis. Maksudnya dia mau logos itu dicatat sebagai arsip, sebagai tulisan. Supaya bila sudah ditulis apa yang diucapkan oleh Tuhan itu, kita boleh membaca dan kita boleh masih menyimpannya sampai hari ini. Maka di Israel, para imam-imam yang rabi-rabi masih memegang kitab-kitab. Kitab-kitab yang berisi firman Tuhan yang tertulis, yang ditulis oleh para nabi di bawah pimpinan Roh Kudus. Maka bagi orang Kristen, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah logos, firman yang tertulis. Oh, haleluya. Saya bersyukur karena saya masih dapat mampu membaca kitab tulisan sejarah kehidupan tentang Tuhan kita Yesus Kristus dalam 2025. Walaupun di dalam sejarah Tuhan Yesus hidup di dunia sebelum dia naik ke surga, lebih kurang lahir ke dunia, lebih kurang 2000 tahun yang dulu. Tapi puji Tuhan karena lewat firman, logos ini, kita masih dapat membaca
tulisan tentang hidup Tuhan Yesus. Pada mulanya adalah firman. Everything start with the word. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God, Elohim dikatakan. Created, menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia menciptakan? Melalui firman. Jadilah terang hari pertama. Hendaklah laut mengeluarkan tanah. Timbullah laut, timbullah tanah dan muka bumi. Hendaklah dia lihat di langit menimbulkan binatang-binatang yang berterbangan dan timbullah burung-burung. So, lebih daripada itu, semua itu diucapkan. Ucapan, perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu adalah manifestasi kehendaknya, manifestasi pemikirannya, manifestasi rencananya, dan manifestasi keinginannya. Diutarakan, diluahkan melalui ucapan yang dipanggil firman, kalau itu adalah dari Tuhan Allah. So, pada mulanya firman. Tanpa firman tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang wujud yang kita boleh lihat hari ini kalau tidak dimulakan oleh firman. Ini di pandangan saya tentang firman ini. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perkataan, logos dan rema itu bersama, with God. Tidak lari dari dia. Firman itu adalah sebagian daripada kodrat, atribusi Tuhan Allah. Allah tidak akan mau berdiam diri. Kalau dia melihat sesuatu, dia pasti mengucapkan. Apakah itu firman yang berbentuk kasih karunia atau grace, ataupun apakah itu dalam bentuk kemarahan atau kutukan. Tetapi bila Allah berfirman, tidak ada ketidakbenaran. Bila Allah berfirman, tiada kebohongan, tetapi kebenaran. Truth. When God speak, when God utter His word, it is the word of truth. Sebab itulah atribusi Allah. Dia adalah Allah yang benar. Maksudnya tidak ada kepalsuan. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang Tuhan Yesus ajarkan sebagai Bapa kita. Our Father in heaven. Bapa kita di surga. Kenapa? Karena Bapa melambangkan pencipta kita. Jadi kita adalah ciptaannya. Atau dipanggil anak-anak Allah. Kita adalah ciptaannya. Ya. Dan atribusi Allah itu adalah benar adanya. Tidak ada kepalsuan. Jadi kalau kamu mau mengenal Allah yang benar, bacalah firman ucapannya. Nah, di dalam Alkitab ini terdiri dari berbagai sejarah. Bahkan tentang Perjanjian Lama terutamanya kitab-kitab Musa, Tanak. Tentang sejarah-sejarah bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain. Sejarah tentang nabi-nabi, tentang Musa, tentang Nabi Daniel. Sejarah tentang Adam, Hawa. Bahkan tentang Yudas Iskariot, tentang Raja Saul, orang-orang yang jahat. Raja Nebukadnezar, Raja Mesir. Itu sejarah. Tetapi di dalam kitab yang dikumpul ini memang ada firman dari Tuhan yang ditulis. Perkataan daripada Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Inilah yang saya masukkan yang perlu Anda tumpukan. Sejarah, Alkitab berisi banyak sejarah. Bahkan ucapan daripada setan dan iblis ada. Waktu iblis mencoba Yesus di padang gurun, mereka berdialog. Nah, ucapan dari iblis itu ditulis di sini. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Tetapi yang saya maksudkan firman Tuhan adalah firman yang betul-betul diucapkan oleh Allah Bapa kita.
kepada Musa, kepada Nabi, kepada rasul-rasulnya. Dan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas ini ucapan-ucapan Yesus. Harus kita pelajari sebab itu perintah Tuhan. Bahwa ajarkanlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuberikan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya ucapan. Firman itu adalah manifestasi Allah. Kalau kamu mau mengenal siapa orang itu, ataupun divinity itu, terutama Tuhan, kamu harus membaca apa ucapannya. Baru kamu boleh mengenal pribadinya. Melalui perkataan yang keluar dari mulutnya, kita tahu sifatnya. Melalui ucapan, nah kalau dalam hal Tuhan, melalui firman-Nya itu, kita mendengar, kita membaca, kita boleh memahami siapa dia, atribusinya, dan pribadinya. Kita dapat menerima wahyu. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menggunakan firman-Nya itu untuk menerangkan kepada Anda. Supaya Tuhan memakai saya untuk menerangkan kepada Anda. Wow. Puji Tuhan. Baru satu ayat 1 ini. Begitu panjang ya komentar saya ini. Dan dia tidak terpisah. Firman atau ucapan atau logos atau rima cannot be separated from the speaker, dari tukang yang mengucap, dari pengucap itu. Ya. Kalau kita memiliki mulut yang bisu contohnya, kita tidak dapat berbicara, tapi kita menggunakan sign language untuk menyatakan. Tetapi yang lebih tepat, kita memang diciptakan untuk berbicara. Sewaktu bayi itu belum ada syllabus ataupun ucapan, dia hanya menangis. Menangis kalau bayi kecil kan, baru 2 bulan, 1 bulan. Tapi itu adalah luahan pribadinya. Sebab dia belum dapat berkata-kata. Bila anak itu lapar, dia akan menangis. Berarti itu adalah ucapan keluhan dari mulut dia bahwa dia memerlukan sesuatu. Nah, kita memahami. Kalau bayi itu lapar susu, mau minum susu, dia akan menangis. Tapi bila kita sudah membesar dan kita ada ucapan dan perkataan, kita mulai mengekspresi, saya lapar, saya haus, saya merencana pergi ke sana. Tapi dalam firman Allah juga itu begitu. Firman itu menyatakan kepribadian, keinginan, rencana, dan juga daripada firman itulah kita dapat mengenal kepribadiannya daripada Tuhan. Dan dia bersama-sama, dia benar, tidak ada kepalsuan. Percayalah, bila Anda mulai membaca firman Allah dan ucapan-ucapan Yesus dalam bentuk nasihat, dalam bentuk teguran, dalam bentuk penerangan, info, dan wahyu dan pernyataan, Anda akan mulai mengenal, mulai embrace, menerima itu, dan melakukan apa yang diperintahkannya, apa kehendaknya. Anda akan senantiasa berjalan di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang benar. Menurut jalannya, kehendaknya Tuhan Allah. Amin. Dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. The word is God. Firman itu juga adalah Allah. Sebab itu adalah manifestasi daripada kodratnya. Ya. Menjadikan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika Allah berfirman, aku adalah aku. Dia berfirman, I am who I am. Jadi kita tahu, I am who I am is God. Aku adalah aku. I am He, kata Tuhan Yesus. Akulah dia.
Dia berkata begini. Jadi firman ucapan itu datang dari Allah, keluar dari mulut Allah. Maka ucapan itu adalah benar, adalah dia. Firman itu adalah dia. Jadi kita melihat Allah menciptakan apa yang ada kita lihat hari ini. Dalam Mazmur 24 berkata, "The earth is the Lord's and all that therein." You see, the earth is the Lord's. Maksudnya seluruh bumi dunia ini miliknya Tuhan. Maksudnya semua seluruh alam di atas langit, di atas tanah, di bawah laut itu semuanya adalah hasil ciptaan. The creation of God through His word, melalui ucapan firman-Nya. Jadi kalau kamu membaca tentang kisah penciptaan langit dan bumi, termasuk manusia dan binatang, kita baca kitab Kejadian bab yang ke-1. Selama 6 hari. So the earth is the Lord's and all that is therein, dan apa di dalamnya. Ya. Apakah itu binatang yang haram, tidak haram? Itu semua ciptaan Tuhan. Jadi jangan kita terus berkata, oh ini haram, ini tidak halal, dihalalkan oleh Tuhan. Iya, tetapi harus kita tahu apakah itu binatang haram, tetap itu ciptaan Tuhan. Dan kita harus menghargai. Kalau kita katakan ini benda haram, berarti engkau mengharamkan apa yang diciptakan Tuhan. Jadi kamu harus menghargai. Di dalam Tuhan tidak ada haram dan halalnya. Di dalam Tuhan yang mengenal firman-Nya hanya berisikan semua ciptaannya adalah baik. Everything is created good. Tetapi kenapa terjadinya yang jahat, yang garang, yang tidak baik? Di situ dalam bab lain. Karena ada musuh yang telah menanam benih kejahatan. Siapa? Roh jahat, iblis, setan. Nanti itu kita akan belajar. Sehingga yang baik menjadi buruk. Iblis dan roh jahat mula juga berfirman. Dan manusia mendengar, dan akibatnya semua yang baik itu di dunia menjadi jahat. Orang bertanya pada saya, Bishop, kalau Tuhan menciptakan semua ini, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada dosa? Kenapa ada kematian? Saya katakan ini bukan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Tetapi musuh telah menanam benih yang jahat. Yang baik menjadi buruk. Bahkan yang benda-benda yang baik dipakai untuk kegunaan yang tidak baik. Ya. Itulah kita ada ya benda-benda yang tidak baik. So, firman itu adalah Allah. Saya harus terangkan. The word is God Himself. Sebab tanpa firman macam mana Anda boleh mengenal kedalaman Allah? Kalau tidak ada ucapan. So apa yang ini, I'm talking about the word that come out from God. The word of God. Itulah ekspresi pribadinya. That means firman itu adalah Allah. Ekspresi pribadinya. Ekspresi oknumnya. Ekspresi atribusinya adalah firman. So firman itu adalah Allah juga. God Himself. Manifesting through His word. Kenapa ini amat penting dalam Yohanes 1 ayat 1? Karena Anda akan mengetahui bahwa Yesus Kristus itu adalah firman. Nanti kita akan lihat. Nah, pada mulanya ayat 2, bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
ia menuju kepada firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Sebab kalau kamu membaca kitab Kejadian bab 1 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah laut mengeluarkan segala binatang yang berenang. Maka ikan-ikan keluar. Berfirmanlah Allah, hendaknya ada tanah yang keluar dari laut, dan terjadilah tanah dan bumi. Berfirmanlah Allah, hendaklah ada benda di langit yang menjadi penerang pada siang hari, menjadi penerang pada malam hari, dan hendaklah yang menentukan masa. Maka jadilah terang yang besar yang kita panggil matahari, dan kita panggil bulan, dan juga bintang-bintang menjadi petunjuk. Itu adalah ciptaan Tuhan Allah di angkasa melalui mulut firman-Nya. So, itulah dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Allah itu, yaitu firman-Nya. Melalui firman-Nya. Dan tanpa firman ini tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. All things were made by Him. Ayat 4, dalam Dia ada hidup. In Him was life. Dalam firman ini ada hidup. Dalam bahasa Greek, hidup adalah zoe, Z-O-E. Nah, sebab kamu harus tahu Alkitab ini, Perjanjian Baru, kitab Yohanes ini ditulis dalam bahasa Greek. Bahasa Greek. Jadi, saya rajin menyelidiki ayat akar-akar ini, dan itulah saya katakan, hidup di sini, or life, ditulis dalam bahasa Greek dipanggil zoe, Z-O-E. Maksudnya the nature and life of God. Ya, the attribute, the nature and life of God. So, hidup yang dimaksudkan dalam ayat ini, ayat 4 ini adalah berbicara tentang kehidupan Allah, kehidupan Tuhan. Kamu ada kehidupan, saya ada hidup. Selagi kita bernafas, kita dipanggil makhluk hidup. Tapi Allah itu hidup, Dia bukan mati. Maksud Dia beraktivitas. Ya. Kamu boleh bandingkan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Coba lihat. Orang mati itu tidak bergerak, tidak berbicara, tidak ada kehidupan. Begitulah manusia zaman sekarang yang tanpa Tuhan. Sebab sumber kita itu daripada kehidupan itu. Kalau kita melihat sejarah ciptaan manusia, Adam dan Hawa yang pertama, di Adam dan Eve, dikatakan lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya Adam itu yang dibentuk dari tanah liat. Tiada kehidupan. Dia ciptakan dari tanah. Terbentuklah sebentuk makhluk yang serupa dengan gambar pencipta, yaitu Adam. Tetapi tiada kehidupan. Dan Allah menghembuskan nafas hidup memasukinya sehingga dia bernafas. Dan menjadi hidup. Matanya terbuka, telinganya mendengar. Ya. Jadi Adam satu-satunya manusia yang tidak lahir dari kandungan ibu. Harus kamu tahu, Adam tidak ada emak, ibu, tidak ada. Jadi Adam itu anak ciptaan pencipta. Mustahil kan? Sebab setiap manusia yang lahir di dunia ini harus lahir melalui kandungan ibu kan? Tapi Adam tidak ada ibu, tidak ada emak. Dia langsung datang dari tangan Tuhan yang dibentuk dari tanah, lalu dihembuskan nafas hidup, dan dia hidup. Anda akan mengetahui bahwa Allah itu menggunakan banyak kaidah dan cara. Bukan satu-satunya boleh melahirkan melalui kandungan ibu. Macam Adam tidak ada ibu. Dan Hawa itu juga tidak ada ibu. Perempuan. Adam laki-laki, Hawa perempuan. Hawa itu juga tiada ibu. Tetapi
Tuhan mengambil tulang rusuk daripada Adam, lalu dijadikan perempuan. Berarti perempuan ini datang dari laki-laki. Sebagian dari tulang rusuk Adam. Bukan lahir secara biologi. Berarti sepertinya Adam itu bapaknya Hawa dan ibunya Hawa. Betul kan? Adam. Melalui Adam tulang rusuk diambil, Tuhan menjadikan penolong ini dipanggil Hawa atau woman. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ada perkara-perkara yang manusia ini tidak dapat memahami, yang di luar logika kita. Bahwa kalau secara logik and common sense, every human being is born from a woman. But in case of Adam and Eve, Adam was not born out of woman. Dan yang lebih unik lagi, Hawa was taken from man, dari tulang rusuk. And God created woman, not from birth. Nah, ini merujuk kepada Adam yang kedua yang kita panggil Tuhan Yesus Kristus. Yang di benih itu dari Roh Kudus dimasukkan ke rahimnya perempuan yang virgin ataupun yang tidak pernah mengenal laki-laki. Jadi Yesus dilahirkan oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu nanti. So, di dalam dia ada hidup. Hidup itu maksud dia the life and nature of God. Bicara tentang Zoe, di dalam dia ada kehidupan ini. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 4. Hidup itu adalah terang manusia. Siapa yang tidak perlukan terang? Kalau tidak ada terang, Anda tidak akan melihat muka bishop hari ini, tangan bishop dan mulut bishop. Ya, saya membuat recording ini sekitar jam 3 pagi. Betul. Jam 3 pagi Thailand. Awal pagi bishop selalu bangun jam 2, jam 3. Setiap hari untuk berdoa. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberi inspirasi saya memulakan bulan ini, hari ini, tahun baru ini untuk mengajar ini. Tetapi kamu dapat melihat saya pada jam 3 karena saya pasang lampu. Saya gunakan lampu, ya, light. Jadi kehidupan itu adalah terang. Terang maksudnya kamu dapat melihat dengan terang itu. Sumber itu. Semua kita memerlukan terang. Supaya kita dapat melihat siapa diri kita dan melihat di sekitar kita. Ya. Dan dalam 1 Yohanes dikatakan, God is light. Allah adalah terang. Tuhan menyukai terang. Bukan sembunyi-sembunyi. Everything is being seen. Transparent. Kalau kita berusaha sembunyi berarti sesuatu yang tidak baik. Petanda tidak baik. Ya. Kecuali itu tidak dinyatakan. Misteri, ya. Tapi misteri itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak mau beritahu. Bukan berarti itu gelap. Tetapi tidak dinyatakan. We call it a mystery that needed to be revealed by God. But this mystery is not dark, but something that God will not reveal to you if the time has not come. Jadi tersembunyi, tapi bukan gelap. Tetapi yang dimaksudkan ini terang manusia, manusia, ya. Manusia maksudnya bukan malaikat, bukan binatang, tetapi manusia, makhluk, laki-laki dan perempuan. Kita, Homo sapien, ya. Kita, manusia. Tuhan mau kita mengenal kehidupannya. Sebab tanpa kehidupannya itu, kita tidak akan melihat terang. Sebab hidup Allah itu, atau Zoe Allah itu, atribusinya, the nature of God, the life of God, is the light of man. Oh, haleluya.
Saya mau mengenal terang, yaitu kehidupan Allah itu. Sebab saya mau kembali kepada panggilan dan rencana Allah. Bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup. Dan hidup yang kita miliki itu adalah daripada nafas hidup Allah. Ketika dia ciptakan manusia, dia telah menghembuskan DNA-nya, kehidupannya, nafas hidupnya. Begitu. Sehingga Adam menjadi hidup. Dan Adam memiliki DNA Tuhan itu. Dan disalurkan sampai kepada manusia Homo sapiens seperti kita pada hari ini. Kita lah keturunan-keturunan manusia yang bernama Adam. Sehingga hari ini kita tetap menjadi memiliki DNA-nya. Meskipun karena berbeza bangsa atau karena climate ya tinggal di dunia lain, di tempat lain. Jadi keadaan itu telah memberikan kita evolusi dari segi kulit, dari segi muka kita ya. Karena daerah, karena sejarah. Jadi timbullah yang dipanggil suku-suku bangsa. Generation. Bangsa Cina, ya, bangsa Eropa, bangsa India, bangsa Afrika. Dan apabila manusia di utara dan selatan bercampur, berkawin, wujudlah satu lagi DNA bangsa yang campuran. Ya. Macam Bishop ini, saya dari suku bangsa Kadazan, sebelah mama. Tapi bapak ada DNA Chinese, Cina. Jadi nenek kami Wong Alung itu berasal daripada Fuzhou, China, yang telah merantau ke Borneo, ke Sabah, dan kawin dengan orang dari suku muka bumi, pribumi yang bernama Kadazan. Maka inilah muka seorang Kadazan yang ada campuran darah lebih kurang 10% darah Chinese. Tapi ada orang hitam, ada orang Afrika. Kehidupan itu menjadi terang. Kehidupan itu. Dan kalau kita tidak memiliki kehidupan Allah atau hubungan dengan Allah itu tidak wujud dalam hidup kita, maka kita akan berada di dalam kegelapan. Maksudnya kegelapan, maksudnya kita tidak mengenal. Kita tidak akan memahami arti kehidupan kita, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam diri kita. Saya percaya Anda dan saya, bila kita dilahirkan, Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Tuhan sudah menghendaki sesuatu. Tuhan sudah memanggil Anda untuk sesuatu. Tetapi selagi Anda tidak kembali kepada terang, kepada kehidupan ini, Anda akan berlega-lega selama puluhan tahun tanpa tentu arah. Dan Anda hanya mengikut logik dan common sense. Apa logik common sense? Seperti yang dilakukan oleh manusia yang lain. Saudara, ibu bapak, membesar, pergi sekolah, belajar, sampai ke peringkat university, lepas itu kawin, lepas itu ada gaji, bina rumah, bina keluarga, basic lah ya. Dan selepas itu tua, menjadi dato, dan selepas itu meninggal. Mungkin itu Anda katakan, itulah rencana Tuhan dalam hidup saya menjadi seorang keluarga. Itu common sense, semua orang macam itu. Meskipun ada yang tidak berumah tangga karena sesuatu. Tetapi bagi saya rencana Allah adalah mengenal kehidupan ini, mengenal terang ini. Setiap kita ada panggilan dalam kehidupan. Dan selagi Anda tidak temukan itu, maka Anda berjalan di dalam kehendak, rencana, pemikiran, keluarga kita. Hei, saya mau kamu membesar menjadi lawyer, menjadi engineer, menjadi dokter. Itu kehendak bapakmu, mamamu. Maka Anda ikut. Tetapi kalau Tuhan memanggil kau akan sesuatu perkara yang lain daripada itu, maka akan coba menyenangkan hati
keluarga ibu bapak, maka Anda mau sekolah menjadi dokter. Tapi mungkin Anda memiliki karunia natural dari Tuhan sebagai seorang penyanyi atau seorang yang melakukan sesuatu yang lain. So you will not be able to maximize the potential that God has called you to be. You are supposed to do this in your life, but because you do not know the light, the calling of God, Anda tidak memiliki terang yang membuka pemikiran Anda dan pengetahuan Anda tentang apa yang Tuhan telah karuniakan. I believe every person have a special talent, natural gift from God. Dan kalau Anda tidak temukan itu, syukur ada orang yang temukan naturalnya. Tetapi memaksimalkan itu bila Anda mengenal pengetahuan dan terang itu. Amin. So, sudah 1 jam saya berkata, kita akan sambung kembali. Saya baru sampai di dalam ayat 4. Tapi kemudian pengajaran seterusnya, saya akan terangkan pada Anda bahwa terang itu adalah Kristus. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus ini menuju kepada Kristus. Yohanes menulis ini tentang Kristus Yesus. Dan Yesus itu adalah firman. Di dalam ayat seterusnya Anda akan nanti dibaca bahwa firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia, yaitu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.